Nikita Mirzani dan Mail sudah menjadi tersangka atas laporan Reza Gladys. Namun Reza Gladys tidak mau kasusnya berhenti di dua orang tersebut, sebab masih ada nama Dr. Oki Pratama dan Dr. Detektif yang turut dilaporkan Reza Gladys di Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Hal tersebut disampaikan pengacara Reza Gladys Julianus Sembiring setelah membawa saksi lain dalam laporan kliennya di Polda Metro Jaya. Julianus tidak menyebutkan secara detail peristiwa yang terjadi di tanggal-tanggal tersebut, sebab nantinya hal ini baru akan dibuka dalam persidangan. Sementara itu, soal Dokter Detektif, pengacara Reza Gladys mengatakan peristiwa hukum yang menjeratnya adalah percobaan pemerasan. Sebagai informasi, 4 orang tersebut merupakan terlapor Reza Gladys atas dugaan pemerasan 4 miliar rupiah. Dalam sebuah rekaman yang beredar, uang tersebut diperuntukkan untuk Nikita Mirzani tutup mulut dan tidak mengusik bisnis skincare Reza Gladys. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pendapat saya mengenai Nikita Mirzani ya, kita ini semua berhak berpendapat ya. Kalau menurut aku, walau bagaimanapun kelakuan Nikita Mirzani, mulut Nikita Mirzani seperti apa, tapi aku tetap salut sama dia, salut banget ya. Salut karena dia itu adalah seorang ibu yang paling hebat gitu ya. Ya mungkin karena aku seorang ibu gitu ya, ngerasain gimana gitu ya ngurusnya anak gitu. Makanya ucapan Nikita Mirzani yang katanya jangan malu punya anak hasil hubungan gelap, itu disaring, itu diambil positifnya. Karena banyaknya yang malu memiliki anak yang dari hubungan gelap, itu jadi banyak anak korban yang dibuang di tempat sampah. Itu kasihan anaknya yang jadi korban. Mending kata aku mah ya, mending Nikita Mirzani gitu daripada ibu-ibu yang ngelakuin hal yang tidak baik, anak gelap tapi anaknya teh dibuang di tempat sampah, di toilet. Itu pendapatku ya sayang ya. Kalian mau hujat aku silahkan, saya hanya berpendapat. Si NM udah ditahan dan katanya udah pakai baju oranye juga. Ternyata kasusnya si NM ini bukan kasus suap guys, melainkan kasus pemerasan. Ternyata suap dan pemerasan itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau suap adalah pemberian uang atau barang untuk memengaruhi keputusan atau tindakan seseorang, sedangkan pemerasan adalah tindakan memaksa pihak lain memberikan sesuatu dengan ancaman-ancaman tertentu. Kalau memang kasusnya si NM ini dianggap sebagai pemerasan ya, bukan kasus suap menyuap, kenapa beberapa hari kemarin rekaman suara bocor antara si dokter itu sama dokter O dan juga si dokter pelapor sama si asistennya si Nikita, si Mail tuh, dan di dalam rekaman tersebut nggak ada tuh pembahasan tentang memeras dengan sejumlah uang yang ada berusaha untuk mendamaikan si dokter O ini gitu kan, supaya huru-hara ini selesai gitu. Tetapi si pihak pelapor justru melaporkan kalau ini adalah pihak pemerasan, sedangkan pemerasan sendiri adalah memberikan sejumlah barang tertentu untuk menutupi suatu kasus gitu kan. Sekarang lu punya masalah apa atau ada problem apa nih sehingga takut gitu terus ngasih sejumlah uang? Berarti ada sesuatu yang ditutup-tutupi oleh si pihak pelapor karena takut dibongkar gitu kan. Dan logika anehnya lagi, kalau memang kamu tidak menyimpan sebuah rahasia, ngapain juga kamu ngasih dia uang? Kan logikanya aku nggak berbuat salah apapun, ngapain aku ngasih uang? Kasus ini kalau sampai di pengadilan bakal seru banget. Niatnya agar bisa ngembaliin nama baik, tapi malah justru nama baik lu sudah lu buat hancur sehancur-hancurnya. Ibaratnya kemarin kasus overtime, lu masih punya muka sebelah, tapi sekarang dengan adanya lu masukin Kaniki dengan skandal yang lu udah rekayasa seperti ini, muka lu setengahnya tuh udah nggak ada lagi, lu udah nggak ada sama sekali. Buktinya apa? Kenapa Miss Anti bilang seperti itu? Titi Miss Anti yang ini hampir 90% semuanya belain Kaniki. Ingat, semua belain Kaniki karena mereka semua tahu dan mereka semua pintar menganalisa secara cerdas, secara sadar bagaimana yang terjadi saat kasus overclaim lu, bagaimana yang mereka dengar saat rekaman percakapan lu yang awalnya dengan Dr. Oki dan dan akhirnya kepada Mail. Nah, 95% semua mendukung Kak Nikita.
Emang siapa lu yang Kaniki mau bantu dengan sukarela dengan Gretong? Emang siapa lu? Lu bukan fakir miskin, lu bukan anak yatim piatu, lu bukan janda. Secara hidup lu sudah semewah dan semegah itu. Wajar aja kalau memang ada permintaan dari Kaniki. Menurut Miss Anti pribadi itu sah-sah aja. Mau entah itu 4M, 2M, 1M, ataupun 100 juta sekalipun, itu wajar-wajar aja dan itu sah-sah aja. Secara emang NM itu adalah seorang public figure, artis yang dimana setiap apa yang dia lakukan semua cuan. Jangankan begitu, lu BAB di pom bensin emang lu nggak bayar? Lu emang ada yang gratis di dunia ini sayang? Nggak ada cinta, nggak ada. Ya, karena apa? Ini semua karena ulah lu sendiri, lu yang menjerumuskan diri lu sendiri. Lu hanya minta tolong Kaniki buat mengembalikan nama baik yang udah lu hancurin sendiri gitu loh. Sukses buat Kaniki, kita semua mendukung Kaniki. Terkait kasusnya Kaniki, setiap orang berbeda pendapat dan berbeda dalam menafsirkan. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah kasus pemerasan, ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah kasus suap menyuap. Dan kalau hal itu dipertanyakan ke pribadi gue sendiri, sampai detik ini gue nggak percaya kalau Kaniki melakukan tindakan pemerasan. Dan kalau orang-orang menafsirkan bahwa ini adalah kasus suap menyuap, kenapa hanya Kaniki dan Mail yang dijadikan tersangka kemudian ditahan? Kenapa DRG tidak dijadikan tersangka dan ditahan juga? Ini rasanya tidak adil. Oh ya, ingat nggak kasusnya Ibu Ronald Tanur yang berusaha menyogok atau menyuap hakim agar anaknya dibebaskan? Nah, coba kita lihat dalam kasus itu pun bukan hanya orang yang menerima suap, tetapi juga orang yang menyuap pun menjadi tersangka dan ditahan. Dan kenapa pada kasus Kaniki ini rasanya tidak adil? Mengapa hanya Kaniki dan Mail yang dijadikan tersangka dan ditahan? Kenapa DRG tidak? Untuk pihak kepolisian, kalau ini kasusnya adalah penyuapan, tolong Pak segera tangkap, jadikan tersangka dan tahan juga DRG dan orang-orang sejenisnya. Karena kalaupun produknya DRG itu aman, kenapa dia mau atau berniat menyuap seseorang untuk menutup mulut? Seharusnya Bapak dan Ibu yang ada di pihak kepolisian bisa menyimpulkan itu semua, bahwa kalau seseorang sudah ada niat untuk menyuap seseorang, berarti ada yang nggak beres, ada yang nggak benar. Bagaimanapun berkat Kaniki dan Doktif, banyak orang yang akhirnya sadar dan lebih aware untuk lebih berhati-hati lagi dalam memilih dan memakai skincare. Dan untuk pihak kepolisian, tolong tegakkan hukum sesuai kebenaran, bukan permintaan. Bukankah kalian adalah wakil Tuhan di dunia ini? Kita lagi diuji ya, beberapa ujian ya kan, seperti kasusnya Nikita Mirzani ya. Ini mungkin salah satu penghapus dosanya Nikita Mirzani. Dosa-dosa apa ya? Dosa-dosa karena terlalu jujur gitu ya, dosa-dosa ingin menyuarakan ya kan kebenaran. Setahu aku biasanya ya kalau ada kasus menyuap dan yang disuap dan yang menyuap, yang disuap ini biasanya mereka ini memegang fakta atau bukti ya, memegang fakta kebobrokan yang menyuap. Jadi yang disuap ini disumpal mulutnya ya kan, pakai uang ya. Jadi yang bikin aneh ini, yang bikin aku tertarik membahas adalah di mana-mana kalau kita sudah tahu kasus suap dan menyuap, biasanya dua-duanya ditangkap, dua-duanya bersalah ya kan, dua-duanya bersalah ya. Tapi kenapa di kasus Nikita Mirzani ini yang disuap saja yang ditangkap, padahal yang disuap ini tuh sudah benar nih ya, dia melakukan pekerjaan yang benar nih ya. Takutnya istrinya bapak-bapak ini, bapak-bapak ya yang punya tatanan hukum yang bobrok ini ya, milih skincare yang buruk. Jadi gara-gara adanya si yang disuap ini, yang membela kebenaran ini, yang ingin menyatakan ya, yang ingin membocorkan kebobrokan ya pihak-pihak yang menyuap ya kan. Jadi istri bapak itu nggak salah pilih nanti produknya ya kan, paling tidak mengerti gitu kan, mengerti
Kalau oh skincare ini yang mengandung ini tuh oh begini, skincare ini tuh yang mengandung ini tuh oh begini, begitu maksudnya Pak Y. Jadi Bapak itu tuh seharusnya gitu kan, tunggu dulu, tapi kenapa yang disuap itu enggak dihukum juga ya? Karena